Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa kayak, wah harus langsung maju nih, atau harus balas saat itu juga? Iya, seringnya kita merasa gitu. Nah, hari ini kita mau gali strategi yang justru kebalikannya. Kekuatan untuk tidak terlibat langsung. Hmm, Kita bakal kupas konsep menukar ruang demi waktu. Ini dari sumber kita, The 33 Strategies of War. Kepikiran nggak sih kalau mundur atau nunda itu justru bisa jadi langkah paling cerdas? bener banget. Fokus kita kali ini yaitu memahami kapan dan bagaimana kita bisa menghindari konfrontasi langsung. Nunggu momen yang pas gitu ya? Tepat, justru itu bisa jadi kunci kemenangan jangka panjang. Ini bukan soal pasif loh ya, tapi lebih ke kesabaran strategis. Melihat gambaran besarnya. Betul, mengendalikan tempo permainan lah istilahnya. Oke. Mari kita bedah nih. Jadi intinya, kita rela mengorbankan sesuatu yang kelihatan penting sekarang, kayak wilayah, posisi, atau keuntungan sesaat gitu, Iya, betul. Sesuatu yang fisik atau segera, demi dapat aset lain. waktu. Tapi, waktu ini buat apa sebenarnya? Nah, waktu ini bisa dipakai macam-macam. Bisa buat konsolidasi kekuatan, Hmm? memulihkan diri, Hmm? atau bisa juga buat membiarkan lawan itu, meregangkan sumber dayanya sampai tipis. Oh, jadi kayak dibiarin capek sendiri. Bisa jadi. Atau nunggu aja sampai kondisinya lebih enak buat kita. Ini nyambung banget sama mengenali batasan diri dan milih pertarungan. Milih-milih gitu ya, nggak semua dilawan. Iya, ada konsep Taoisme, Wei Wu Wei, bertindak dengan tidak bertindak. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Bukan berarti diem total ya, tapi memilih kapan kita tidak bergerak itu justru bisa jadi tindakan paling strategis. Seringnya sih kita manfaatin ketidaksabaran lawan. Oh, oke. Menarik. Contohnya, Mao Zedong ya. Waktu rebutan kuasa internal Partai Komunis Tiongkok. Iya, itu contoh bagus. Lawannya kan kelompok 28 Bolsheviks itu katanya lebih kuat ya secara kasat mata. Betul. Tapi dia nggak langsung adu kuat, malah milih mundur. Itu nggak dianggap lemah apa? Nah, itu dia. Kelihatannya mungkin gitu. Tapi ini sebenarnya perhitungan mateng banget. Gimana tuh? Dengan mundur, Mao itu menukar ruang atau posisi politik sesaat. Dia kasih itu ke lawan. Dikasih. Iya, tapi tujuannya biar dapat waktu. Waktu buat apa? Ya buat bangun basis kekuatan di tempat lain. Sementara lawannya sibuk ngurusin area yang ditinggalin atau malah kecapean ngejar. Ah, saya ngerti. Jadi kayak kutipan I Ching itu ya, mundur teratur saat lawan lebih kuat. Presis, mundur ini ngasih dia waktu krusial buat kuatin diri, sementara lawannya malah habis energi. Dia mainin ekspektasi lawan. Jadi kekuatan lawan, jumlahnya, posisinya, malah jadi kelemahan logistik atau bikin capek mental. Mirip juga sama Robert the Bruce di Skotlandia ya, tapi caranya lebih, destruktif mungkin. Betul, Robert the Bruce ini lawan pasukan Inggris Edward II yang gedenya minta ampun. Jauh lebih besar ya. Jauh, dia sadar kalau perang terbuka ya bunuh diri namanya. Jadi dia pakai taktik bumi hangus. Itu gimana lagi tuh? Dia hancurin semua sumber daya, makanan, tempat neduh, apa aja yang bisa dipakai musuh di jalur yang bakal dilewati pasukan Inggris. Wah, Dia efektif banget nuker wilayah Skotlandia yang rusak, itu kan ruang, demi waktu dan bikin musuh kelelahan. jadi ruang yang luas itu malah jadi beban buat Inggris ya? Iya, beban logistik yang bikin pasukan Edward yang besar itu kelaparan dan capek sendiri tanpa perlu perang besar. Oke, jadi strategi ini nggak berdiri sendiri ya? Kayaknya nyambung sama ide lain di sumber kita. Oh ya jelas. Kayak nahan diri, biarin lawan gerak duluan di strategi kontraserangan, atau Ratu Elizabeth I yang nunda lawan armada Spanyol. Nungguin Spanyol kehabisan ongkos perang ya? Iya, fokus ke biayanya. Kuncinya itu fleksibilitas sama penguasaan tempo. Kalau kita nggak buru-buru komit, pilihan kita tetap banyak. Kita bisa manfaatin agresivitas atau ketidaksabaran lawan jadi senjata. Jadi bukan cuma soal di mana kita bertarung. Tapi, Tapi yang lebih penting, kapan kita milih buat bertarung dan gimana kita nentuin syarat-syaratnya. Seringnya yaitu, ngorbanin yang kurang vital sekarang demi untung jangka panjang. nah, terus apa nih artinya buat pendengar kita? Buat Anda semua dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan nggak perang harfiah ya? Sangat relevan kok. Ini soal mengenali kapan konfrontasi langsung itu nggak perlu. Atau malah rugi ya? Atau terlalu mahal biayanya. Entah itu negosiasi alot, atau balas email pedas, atau pas nemu jalan buntu di proyek. Contohnya gimana tuh?
Misalnya nih, Anda dapat kritik tajam. Rasanya kan pengen langsung balas saat itu juga ya? Banget. Nah, coba ingat strategi ini. Tunda dulu responsnya. Beberapa jam atau mungkin sehari, itu menukar waktu. Biar adem dulu. Bukan cuma itu, tapi juga ngasih Anda ruang mental buat mikir, biar responsnya strategis, bukan cuma reaktif emosi sesaat. Jadi butuh kekuatan psikologis ya. Sabar, nahan emosi. Tepat sekali. Butuh disiplin buat fokus ke tujuan jangka panjang, bukan cuma pengen menang debat saat itu. Bukan berarti jadi pasif terus ya. Oh, bukan. Bukan berarti hindari semua konflik atau tantangan. Sama sekali bukan. Tapi ini soal bijak memilih mana pertempuran yang emang layak diperjuangkan. Dan kapan momennya pas? Dan yang paling penting, kapan momen terbaik buat bertindak atau justru ya nunggu dulu. Ini semacam grand strategi lah, tapi buat skala personal Anda. Oke, jadi intisari penting hari ini. Mundur atau nunda secara taktis itu bukan lemah. Justru bisa jadi jalan paling cerdas. Menuju kemenangan strategis. Ngorbanin ruang hari ini bisa ngasih waktu yang krusial buat besok. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Dalam situasi apa belakangan ini, reaksi instan Anda mungkin sebenarnya bukan yang terbaik. Gimana kalau Anda sengaja nunda respons? Atau malah mundur selangkah. Iya, atau secara sadar ambil langkah mundur dikit. Buat lihat gambaran lebih luas. Atau biarin aja situasinya matang dulu. Atau malah ngasih lawan ruang buat bikin kesalahan. Peluang apa yang mungkin muncul ya? Nah, itu dia. Peluang tak terduga apa yang mungkin justru kebuka gara-gara jeda strategis itu. Coba pikirkan deh.